Udin Bui, kuatkanlah hatimu. Hidup ini takkan mudah bagi orang sepertimu. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, bekerja sama dengan Shirts for Common Ground Indonesia, mempersembahkan sebuah serial sandiwara radio, Udin Bui. Udin Bui, kuatkanlah hatimu. Naskah karya Aris Nugraha, Taka Rabi, dan Murhananto. Teknik dan montase Sofyan Sulaiman, dengan sutradara Elsa Surya. Produksi PT Tukiem Production. Hidup ini takkan mudah bagi orang seperti. Dalam seri yang kelima ini didukung oleh Ferry Fadli sebagai Udin Bui, Ivone Rose sebagai Sri, Po Hindun sebagai ibu mertua, Lukman Tambosi sebagai Pak RT, Siska Jawa sebagai Endah, Naryo sebagai Marwan, Iwanda sebagai Yanto, Mas Dur sebagai Sudirman, Iwang sebagai Badrun, Mas Tok sebagai Sukaji, Bang Uya sebagai Pak Abidin, Hari Akik sebagai pendengar 1, Ashari sebagai pendengar 2, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Ini takkan mudah bagi orang sepertimu. Sahabat pendengar, sekarang saatnya kita lanjutin lagi kisah Udin Bui. Oke bang, udah ditungguin bang dari tadi. Ya udah, kemarin sampai mana? Itu bang, rapat RT. Iya, waktu rapat ya, waktu rapat. Iya, Bang. Nah, waktu rapat itu, Pak Sudirman keberatan kalau Udin ikut regu ronda, ya kan? Dia bilang, masa maling jagain maling? Iya kan? Kalau juga itu. Nah, besoknya kejadian itu jadi omongan orang sekampung. Semalam, waktu rapat RT seru banget. Orangnya berantem lu bilang seru. Ya hampir kejadian kayak gitu. Kok bisa? Malam itu kan kita lagi nyusun regu ronda yang baru. Soalnya banyak warga lama yang pergi, banyak juga warga baru yang datang. Nah, pas Pak RT masukin nama Bang Udin ke regu ronda, Pak Sudirman protes. Kenapa? Pak Sudirman, masa maling jagain maling? Terus. Ya terus suasananya jadi kagak enak. Terus Bang Udin ini gimana? Kayaknya sih tersinggung dia. Kagak marah? Kayaknya sih marah. Kok kayaknya? Iya, muka Bang Udin kelihatannya jadi merah. Cuman dia diam aja. Wah, sayang lah. Sayang kenapa? Bang Udin ini diem aja. Berarti kagak berantem dong. Reman lo, Reman. Dasar. Nah, malam itu waktu rapat, Pak RT sempat bingung. Masalahnya ada beberapa yang meskipun ngomongnya nggak selantang Pak Sudirman, tapi juga nggak setuju kalau Udin masuk regu ronda. Karena ya nggak enak dan takut sama Udin. Nah, terus keputusan Pak RT gimana, Bang? Ya tetap, Udin tetap masuk regu ronda. Soalnya Pak RT punya pikiran, Udin tuh bukan penjahat sebenarnya. Udin itu sama seperti warga yang lain, tapi kepleset melakukan kejahatan. Lagi pula, Udin dianggap sudah membayar kesalahannya, ya kan? Bang, dia ngasih duit berapa bang sama Pak RT bang? Duit apaan? Lah gimana sih? Pan tadi katanya kata abang dia bayar. Bayarnya bukan pakai duit, pakai kebebasan penjara. Itu bayarannya. Ya maklum aja, namanya juga bayar, pasti ada duitnya. Ya udah. Ceritain terus nih ya. Nah, besoknya ya Pak RT ke rumah Pak Sudirman. Pak RT nggak mau masalah Udin masuk regu ronda terus jadi pro kontra. Pak RT nggak mau warganya malah jadi nggak kompak gara-gara masalah ini. Saya sengaja datang ke sini untuk membicarakan persoalan semalam. Ini padahal cuma rapat RT. Tapi sudah macam sidang DPR saja. Begitu seru dan mencekam. Kampung DPR. Kenapa nggak diomongin sekalian aja tadi malam? Biar yang lain juga bisa ikut ngomong. Ini persoalan sensitif. Aku harus melakukannya secara persuasif. Alah, Pak RT ngomongnya kayak anggota DPR aja.
Ya, aku sebagai ketua RT mempunyai tanggung jawab kepada semua warga agar tetap rukun, damai, aman, dan tenteram. Loh. Kalau emang mau aman, tentram, si Udin ya usir aja dari kampung sini. Jangan begitulah, jangan begitu. Ya apa alasannya diusir dia? Pak RT pakai nanya lagi apa alasannya segala. Ya kita to the point aja lah. Tak perlu basa-basi bertele-tele segala. Udin itu memang pernah melakukan tindakan kejahatan. Tapi dia sudah menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan. Dia sekarang itu istilahnya warga binaan. Dia itu bukan ancaman bagi kita, tapi mantan narapidana yang sudah siap kembali menjadi bagian dari masyarakat seperti kita. Gini loh Pak RT, dalamnya lautan bisa diukur, tapi dalamnya hati siapa yang tahu? Gitu? Pak Sudirman ini banyak kali curiganya. Loh kenapa? Iya, beginilah. Kita ini kan sedang membicarakan Udin. Kenapa tiba-tiba jadi membicarakan soal laut? Pak RT. Itu peribahasa loh Pak RT, peribahasa. Si Udin emang udah masuk lembaga pemasyarakatan. Kita bisa aja nganggep dia udah jadi orang baik-baik lagi. Tapi kalau jiwa masih tetap penjahat, mana kita tahu toh? Ya, itulah tanggung jawab kita sekarang. Loh. Kenapa jadi tanggung jawab kita? Nah, bagaimana Pak Sudirman ini? Karena kita kan anggota masyarakat, di mana Udin sekarang berada. Dia itu warga kita. Nah, kalau kita memberikan kesempatan buat Udin untuk menjadi orang baik, maka dia punya kesempatan untuk menjadi orang baik. Begitu, Pak. Nah, kalau kita tidak memberikan kesempatan untuk menjadi orang baik, mana mungkin dia punya kesempatan menjadi orang baik? Singkatnya, kesempatan untuk menjadi orang baik itu tak ada kalau kita tak memberinya. Begitu. Ya, benar itu. Ya, begitulah Pak Sudirman yang mulanya begitu keras, sekarang mulai melunak. Sudah mulai mencoba mengerti, meskipun di hatinya masih ada prasangka. Tapi di luar sana, sikap Pak Sudirman waktu rapat RT sudah terlanjur jadi bahan pembicaraan banyak orang. Ya memang, berita kayak gitu itu memang gampang nyebar dari mulut ke mulut. Betul. Elah, dari mulut ke mulut. Apa dari mulut ke kuping? Mbak, gado-gadonya masih ada toh? Masih. Siapa itu? Bu Endah. Kenapa? Kenapa? Si kompor meleduk itu ya? Bisa aja namain orang. Apa tuh maksudnya kompor meleduk? Itu loh, bikin panas, bikin kacau. Oh, gitu. Ya udah, sekarang kita dengerin aja yuk. Bikinin 3 ya Mbak. Yang 1 pedes, yang 2 biasa ya. Terus yang pedes karetnya 2 ya. Yang karetnya 2, cabenya berapa? Ayo. Iya, pokoknya yang pedes Mbak. Sekalian ini loh, buat obat pusing. Oh iya. Apa mau sekalian bumbunya dicampur obat sakit kepala? Mbak Sri ini bisa aja loh. Maaf ya Mbak Sri. Cuma mastiin kabar. Daripada saya tanyanya sama orang lain. Kabar apa? Katanya tadi malam Bang Udin itu berantem sama Pak Sudirman ya? Kata siapa? Semua orang tahu kok. Bang Udin nggak cerita apa-apa tuh. Masa toh? Tuh kan, bener kan? Apa? Kompor meleduk. Bener. Bang Udin nggak cerita apa-apa tuh. Kalau suamiku cerita Mbak. Emangnya suami Bu Endah mau berantem sama Pak Sudirman juga gitu? Ya, Salah ngerti. ya enggak lah, masa mau berantem. Terus yang diceritain apaan? Suami Mbak Sri, Bang Udin. Nah itu. Jadi bukan cuma tetangga, ibunya juga ngebahas soal itu. Lah, dengerin nih. Emangnya kejadian waktu rapat RT itu
sempat masuk infotainment apa? Kok semua ibu-ibu tahu? Ayo. Infotainment. Kamu udah tahu kalau suami kamu berantem sama Pak Sudirman? Bang Udin nggak cerita, Bu. Tapi kamu tahu nggak? Tahu. Dari tetangga. Bikin malu aja. Siapa, Bu? Bang Udin? Sri? Apa tetangga? Suami kamu. Udah tua kok kayak anak kecil. Pakai berantem segala. Udah gitu, berantemnya pas lagi rapat. Di depan banyak orang. Bener-bener bikin malu. Ini cerita sejengkal jadi sehasta. Ya. Sri memang nggak tahu. Sri nggak tahu karena Udin nggak cerita apa-apa soal kejadian di rapat RT. Makanya Sri penasaran. Rasa ingin tahunya bikin dia jadi nggak tenang. Tapi Bang, kenapa nggak langsung aja Bang tanya sama si Udin Bang? Ya nggak bisa. Loh, kenapa Bang? Udinnya kan lagi kerja. Nah ini hari ketiga Udin kerja di tempat fotokopi. Nah, sekarang Udinnya nih yang mau diceritain, Bang. Iya. Emangnya mertua Udin ngomelinya udah kelar apa? Oh, dia mah nggak bakal ada kelarnya. Nah, ceritanya Marwan dan Yanto, sesama pekerja di tempat itu, yang di hari kedua sudah mulai akrab, sekarang malah jadi tidak banyak bicara dengan Udin. Lah, emangnya kenapa? Ya itu, gara-gara omongan karyawan-karyawan toko sebelah yang sempat nguping obrolan Udin sama Jarwo. Tipis juga bibir orang-orang itu ya. Nah, waktu baru dengar cerita dari Suroso, karyawan toko sebelah, Marwan sama Yanto langsung ngebahas sambil makan di warteg. Bang Udin di penjara gara-gara apa sih? Mana gua tahu. Lu tanya aja sendiri sama dia. Wah, kok berani ah. Pengen tahu. Gara-gara jadi maling apa bunuh orang ya? Lah, itu yang bikin aku itu nggak berani. Takut dia masuk penjara gara-gara bunuh orang. Nah, pas gue tanya, Bang, masuk penjara gara-gara bunuh orang ya? Terus dia jawab, iya. Nah, sambil nusuk perut gua pakai pisau mak jelek. Waduh, masa belum sempet kawin udah keburu mate? Sendiri. Wan, dengerin. Kalau dia masuk penjara gara-gara jadi maling, kita juga harus hati-hati. Apanya yang mau diambil dari kita? Paling-paling ya barang toko. Nah, itu dia. Ntar kita bisa ketempuhan. Wah, iya juga ya. Bisa juga ntar kita yang kemalingan. Kemalingan apaan? Barang-barang kita kan di rumah. Ya, yang kita bawa. Motor? Gua kan pakai angkot, nggak punya motor. Sepatu? Kan kita pakai. Ya, bisa aja dia suruh kita nyopotin, terus diambil. Kalau dia begitu, itu namanya bukan maling, tapi tukang nodong. Nah, pulang kerja, Udin langsung disuguhin secangkir kopi dan pertanyaan-pertanyaan oleh Sri istrinya. Bang, semalam abang berantem sama Pak Sudirman? Enggak. Orang-orang bilangnya gitu, Bang. Enggak. Pak Sudirman cuma nggak setuju kalau abang masuk regu ronda. Emangnya kenapa? Kata Pak Sudirman, masa maling jagain maling? Tapi kenapa orang-orang bilangnya abang berantem? Alah, Pak Sudirmannya aja yang ngotot, yang nyolot. Abang? Abang diam aja. Abang sebenarnya tersinggung, sakit hati, marah. Tapi apa yang diomongin Pak Sudirman emang bener. Abang ini maling. Abang dapat jadwal ronda kapan, Bang? Malam ini. Ya udah, sebelum ronda,
Abang tidur aja dulu sebentar, biar nggak ngantuk. Abang nggak ikut ronda. Loh, kenapa? Masa maling jagain maling? Bang Udin kok belum datang ya? Ya, sebentar lagi kali. Ngapain datang? Dia kan satu regu sama kita. Ingat nggak omongan Pak Sudirman? Masa maling jagain maling? Kalau Bang Udin nggak datang, berarti kita cuma bertiga. Ya nggak apa-apa. Kalau cuma bertiga, kita nggak bisa main gaple. Ente mau ronda apa mau main gaple? Iya ronda sembari main gaple. Ntar kita lagi asik main gaple, ada maling nyelonong, nyatorin rumah orang, kita nggak tahu. Iya, bener. Bagusnya jangan main gaple lah, main catur aja. Itu mah sama aja. Aja dong. Salah tuh. Nah, sampai subuh, sampai waktunya ronda selesai, mereka tetap cuma bertiga. Jadinya nggak bisa main gaple ya, Bang? Ya enggak. Oh. Ya, harusnya memang begitu. Ronda itu buat jaga keamanan lingkungan. Iya. Bukan buat main gaple. Nah, betul itu. Nah, karena cuma bertiga, mereka nggak bisa main gaple. Akhirnya, yang dua main catur, yang satu tidur. Ya, lagian ngapain ronda kalau malah main catur doang? Nah, makanya ya, waktu ada yang kemalingan, sampai nggak ada yang tahu. Siapa? Badrun. Malingin apaan tuh, Bang? Cuman celana jeans sih memang. Lah, ngapain maling susah-susah masuk rumah orang, buka lemari, terus cuma ngambil celana jin doang? Ya, bego bener tuh maling. Dengar. Kita dengerin aja informasi dari Badrun waktu lapor sama Pak RT. Yuk. Pak RT, itu celana baru saya beli, Pak. Belinya di pasar baru. Lantas kenapa kau cuci dan kau jemur malam-malam? Ya, saya kan pengen buru-buru tahu, Pak. Celana jeans baru, itu luntur apa kagak? Jadi begitu sore-sore pulang ke rumah, langsung saya rendam. Malamnya baru saya cuci, terus saya jemur. Terus bagaimana? Luntur? Ya, sedikit. Ya, kalau cuma luntur sedikit, ya tak perlulah kau permasalahkan. Aduh, masalahnya bukan luntur apa kagak luntur, Pak. Itu celana dicolong orang dari jemuran. Iya, Bang. Terus gimana tuh, Bang? Tanggung jawab orang-orang yang dapat tugas ronda tapi malah main catur sama tidur di pos ronda. Nah, itu dia. Belum bisa dimintain pertanggungjawaban. Tiga-tiganya kan sekarang berangkat kerja. Udin enak dong, Bang, ya. Enak kenapa? Nah, dia kan emang nggak datang, Bang. Iya. Nggak main catur, apalagi tidur di pos ronda, Bang. Ya Justru dia yang dituding jadi maling. Pak RT. Saya curiga sama Bang Udin. Kenapa kau mencurigai dia? Nah, dia kan semalam yang ronda. Saya jadi inget, Pak, omongannya Pak Sudirman. Masa maling jagain maling? Nah, bisa aja pas ronda dia sekalian ngerangkap jadi maling, Pak. Begini Badrun. Menurut buku laporan Siskamling, Udin tadi malam tidak datang. Iya, gimana bisa datang, Pak? Kan lagi jadi maling. Ya, memangnya kau lihat dia? Dia yang mencuri celana kau? Ya, kagak. Nah, itu berarti tidak ada saksi. Kau tidak bisa menuduh dia. Tapi ada buktinya, Pak. Apa? Celana jeans saya. Mana? Apanya yang mana? Celana jeans kau mana? Iya, kan diambil sama Bang Udin. Kau lihat celana jeans kau sama dia? Hah? Enggak. Ya, itu namanya tidak ada bukti lah. Kau macam-macam aja. Ya, itulah. Badrun kecewa, merasa laporannya nggak dapat tanggapan serius dari Pak RT. Terus Badrun lantas curhat ke siapa tahu? Ke Pak Sudirman. Loh, lah ngapain curhat kok sama Pak Sudirman? Kan Badrun tahu kalau Pak Sudirman bakal pro padanya. Ya kan? Iya benar. Nah. Karena Pak Sudirman nggak suka sama Udin. Bukan cuma nggak suka.
Pak Sudirman khawatir Udin itu memang penjahat kambuhan. Dulu pernah dia jadi maling. Sewaktu-waktu bakal jadi maling lagi. Itu pendapatnya. Ya, kalau selalu curiga mah repot. Iya. Toleran ya. Bang, emangnya kalau curhat sama Pak Sudirman, celana jinnya yang hilang itu bisa balik lagi apa? Ya enggak. Nah, terus gimana caranya, Bang? Nah, kalau kasus hilangnya celana jeans Badrun diusut, terus Udin terbukti sebagai malingnya, Badrun bisa maksa supaya celana jeansnya kembali, ya kan? Kan Udin bukan malingnya. Nah, soal siapa yang nyuri celana jeans Badrun, belum ada yang tahu, ya. Tapi sementara Udin yang jadi tersangka. Alasan pertama, Udin pernah jadi maling, dan bukannya tidak mungkin mengulang perbuatannya, itu. Alasan kedua, Udin mangkir dari tugasnya buat ronda. Itu. Saya kan udah ngingetin, udah pernah bilang, masa maling jagain maling? Iya, Pak. Tapi kenapa ya Pak RT ngebelain Udin terus? Ya takut kali. Lah, Udin kan cuma sendiri. Kita se-RT. Iya, tapi Udin kan bekas narapidana. Temen-temennya yang bekas narapidana juga banyak. Ada pembunuh, perampok, preman. Wah, iya juga sih sebenarnya. Bahaya. Nah, ceritanya sebelum siang ya, soal celana Badrun yang hilang dan soal Udin yang dituduh sebagai malingnya udah nyebar lagi kemana-mana. Termasuk sampai juga ke mertuanya lagi. Kamu tahu nggak? Kalau suami kamu maling celana. Siapa yang bilang? Tetangga se-RT. Bang, Udin tahu nggak, Bang, kalau dia disangka jadi maling lagi? Udin kan lagi pergi ke tempat kerjanya, tapi nggak kerja. Pasti lagi sepi, nggak ada orang yang fotokopi. Terus dia molor di pojokan itu, Bang. Ya belum tentu. Nah, kamu kan baru kerja 3 hari. Tapi saya gaji kamu sekarang dan saya bayar 1 bulan penuh. Loh, kan belum waktunya gajian, Pak. Iya, tapi mulai hari ini kamu nggak kerja di sini lagi. Loh, kenapa itu, Bang? Pak Abidin yang punya tempat fotokopi itu udah tahu kalau Udin mantan narapidana. Dia juga udah tahu kalau Udin bekas maling. Jadi dia nggak mau ngambil risiko kalau Udin akan ngulang perbuatannya, terus dia yang jadi korban. Gitu. Terus gimana, Bang? Terus apanya? Ayah ceritanya, no. Terusnya? Besok. Wah. Waktunya udah habis apa? Ya iya. Besok. Sambung lagi besok. Tapi sekarang. Kembali ke masyarakat sebagai insan bertobat. Demikianlah Sandiwara Radio Udin Bui yang dipersembahkan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, bekerja sama dengan Search for Common Ground Indonesia. Sampai jumpa.